Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 470 Bencana. Banyak bangsawan dari kedua belah pihak telah berkumpul di istana. Sekarang mereka lari ketakutan. Lari, lari. Suara sedih bergema di seluruh istana. Para bangsawan melarikan diri dengan panik ke segala arah. Seorang pria setengah baya berambut merah yang memancarkan aura perkasa berada di tengah pembantaian yang heboh. Dialah sang petarung boneka yang duduk di singgasana di depan istana. Dia tetap berada di pinggir lapangan sampai boneka berzirah emas dan 4 boneka ungu emas kehilangan kendali. Sekarang, dia mulai beraksi dengan kekuatan yang luar biasa dan membunuh banyak penguasa dari kedua kubu. Bahkan para penguasa tingkat tinggi, seperti penguasa Black Yuan, takut padanya. Pria parubaya berambut merah itu adalah boneka markis yang menakutkan. Ayo pergi, cepatlah. Geram penguasa Yuan hitam dengan tatapan dingin. Di belakangnya, banyak bangsawan dari kam Markis Pioksue melarikan diri dengan cepat. Pikiran tentang cincin interspatial boneka Markis sirna dari benak mereka. Pada saat ini, dengungan gelombang tak berwujud tiba-tiba muncul di daerah sekitarnya. Sebuah lubang cacing besar terbentuk dan sesosok tubuh perlahan keluar darinya. Pendekar pedang. Penguasa Yuan hitam mengenalinya. Tuan Yuan hitam, apa yang terjadi? Jian Wushuang bertanya dengan heran. Jian Wushuang mengamati situasi tersebut. Seorang pria parubaya berambut merah berdiri di depan seorang bangsawan tingkat tinggi dari kubu musuh. Dia menamparkan bangsawan itu dengan santai, dan kepala bangsawan itu hancur. Oh! Jian Wushuang ketakutan. Betapa mengerikannya pejuang boneka itu. Dia jauh lebih kuat dari boneka darahku. Dengan 10 permata darah, boneka darah dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya, yang sebanding dengan kekuatan tempur tingkat markis. Namun, sebagai boneka markis, boneka darah lebih lemah daripada pria parubaya berambut merah. Kekuatan Blood Puppet tidak dapat menandingi Puppet Fighter. Dalam menempatkan petarung boneka yang begitu kuat di istana ini, Jian Wushuang mendesah dalam hati. Pendekar pedang, lari, cepat, teriak penguasa pedang besi. Jian Wushuang tidak ragu-ragu. Dia berlari keluar istana bersama penguasa Yuan hitam dan rekan-rekannya yang lain. Mereka terus bergerak menuju lapisan luar. Akhirnya, mereka tiba di lapisan luar. Mereka dapat beristirahat sejenak dan menenangkan diri. Puppet Fighter itu mengerikan. Dia begitu kuat sehingga bahkan seorang markis pun tidak bisa melawannya. Iron Saber Lord mendesah. Apa yang terjadi dengan petarung boneka ini? Ketika kami melawan keempat boneka ungu emas, dia tidak bergerak. Namun ketika kami mengalahkan mereka, dia mulai menyerang kami, kata penguasa keagungan sambil mengerutkan kening. Siapa tahu? Kurasa tuan rumah gua itu yang merencanakan ini. Silver Wing Lord mengerutkan bibirnya. Diam kau! Teriak penguasa Yuan hitam dengan dingin sambil menatap para penguasa lainnya. Awalnya, kam Markis Pioksue memiliki lebih dari 50 bangsawan di istana. Ketika pejuang boneka menyerang, para bangsawan itu telah berpencar dan hanya selusin bangsawan yang berhasil lolos. Tak seorang pun tahu apa yang terjadi pada penguasa lainnya. Jian Wushuang dan rekan-rekannya menunggu di lapisan luar selama setengah hari. Penguasa lainnya keluar dari lapisan dalam secara berurutan. Lebih dari 30 penguasa dari kam mereka selamat. Saya sudah meminta Spirit Lord untuk memberitahu para penguasa ini agar segera pergi. Setengah hari sudah cukup lama untuk melarikan diri, jadi mereka yang belum muncul pasti sudah mati di sana, kata Black Yuan Lord, matanya menyipit. Para penguasa lainnya dipenuhi kesedihan. Merupakan malapetaka bagi kedua kubu karena diserang oleh pejuang boneka. Banyak penguasa yang tewas di tangannya. Sungguh tragis. Desa Iron Saber Lord sambil menggelengkan kepalanya. Tuan-tuan jarang ada dan sekarang mereka telah kehilangan lusinan. Perkemahan kami mengalami kerugian besar, tetapi kondisi perkemahan Markis Chang Yue tidak lebih baik. Penguasa Yuan hitam memandang ke arah para penguasa dari perkemahan Markis Chang Yue yang berkumpul di samping mereka. Kurang dari 30 bangsawan dari kam Markis Chang Yue telah berkumpul di lapisan luar. Jelas bahwa mereka telah menderita kerugian besar. Dibandingkan dengan kubu mereka, kami beruntung. Bagaimanapun, kami memperoleh banyak hal di lapisan dalam. Kami menerima senjata Dao dan mengambil 4 cincin interspatial dari boneka ungu emas. Setiap cincin pasti menyimpan banyak harta karun. Penguasa Yuan hitam tersenyum. Tentu saja, itu semua berkatmu, pendekar pedang. Jika kau tidak membunuh Demon Soul Lord dan Myriad Islands Lord, kita tidak akan mendapatkan 4 cincin interspatial. Penguasa Yuan hitam memandang Jian Wushuang. Demon Soul Lord dan Myriad Islands Lord telah memimpin para penguasa dari kam Markis Chang Yue dalam pertempuran, tetapi mereka telah dibunuh oleh Jian Wushuang. Tanpa pemimpin, para penguasa tersebut tidak akan efektif dalam pertempuran mereka melawan kam Markis Pioksue. Benar, pendekar pedang, kau dibawa pergi oleh seseorang, tapi kemudian kau kembali tiba-tiba. Apa yang sebenarnya terjadi?
Tanya penguasa Yuan Hitam. Para penguasa lain dari perkemahan Markis Tiaoxue memandang Jian Wushuang dengan rasa ingin tahu. Mereka bertanya-tanya kemana dia pergi dan apa yang ditemuinya setelah dia secara tak sopan dicengkeram oleh tangan raksasa itu. Jian Wushuang sudah siap dengan pertanyaan ini. Ia mengangkat alisnya dan menjawab, saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya hanya tahu bahwa seorang ahli menangkap saya dan meminta setetes racun yang saya gunakan untuk membunuh penguasa Kepulauan Myriad. Lalu ia membiarkan saya pergi.